Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kuasa hukum Pak Jokowi sepertinya akan menyetujui restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Hasyiolan Sianipar. Sepertinya kasusnya akan SP3 teman-teman untuk Rismon ini. Tidak terlalu tahu ya, sampai sejauh mana, tetapi saya pikir kalaupun tidak melakukan seperti apa yang lakukan, minimum ya setidaknya itu dilakukan dengan cara-cara ilmiah, cara-cara bertanggung jawab ya, karena apa yang saya lakukan itu sebagai tanggung jawab seorang penulis maupun peneliti. Sebelum kita membahas lebih jauh, sekali lagi saya mau menyampaikan pengumuman buat teman-teman semua bahwa tanggal 4 April kita akan merayakan hari ulang tahun YouTuber Nusantara yang pertama di Solo, yang dimana akan ada tamu yang sangat spesial, yaitu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dalam kesempatan itu pun, Pak Jokowi bersedia untuk berpidato di hari ulang tahun kami. Dan juga akan ada pelantikan Laskar Gibran yang kemungkinan besar akan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka. Saya sangat bersyukur atas kesempatan yang diberikan kepada kami YouTuber Nusantara, dan saya harus mengambil kesempatan ini. Buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya dari Manado ke Solo, silahkan teman-teman bisa lewat nomor rekening yang tertera di video ini. Besar kecilnya saya sangat menghargai, dan semoga kebaikan kalian dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk teman-teman, jangan lupa nonton channelnya Mas Vicky Himpong Ya, dan status yang melekat atas dirinya sebagai tersangka akan dicabut oleh penyidik. Sekalipun saya tahu banyak kalian yang sakit hati, yang tidak terima dengan Rismon Sianipar disetujui restoratif justice-nya. Akan tetapi mau tidak mau kita harus menyerahkan semua keputusan yang ada di tangan Pak Jokowi. Ya, semua adalah hak prerogatifnya seorang Joko Widodo untuk mengambil keputusan. Hitung-hitungannya adalah hitung-hitungan Pak Jokowi, yang dimana mau tidak mau kita harus terima sekalipun banyak kalian yang tidak setuju. Bukan hanya saya saja dan teman-teman YouTuber Nusantara yang tidak setuju, akan tapi mereka yang hari ini berjuang melawan Rismon seperti Joshua Sinambela, Roni Teguh, Bang Bill sama sekali tidak setuju teman-teman. Akan tetapi saya mau ajak kalian untuk melihat dari dua sisi koin, di mana Rismon Sianipar jangan hanya melihat bahwa dia bebas, senang, happy ketika status tersangkanya sudah dicabut teman-teman. Memang kalau dilihat dari sisi koin yang satunya, itu seperti apa yang kita pikirkan hari ini, dan mungkin itu yang membuat kita sakit hati, karena luka yang ditimbulkan oleh Rismon Sianipar ini mungkin terlalu besar untuk para pendukung Pak Jokowi. Atas setiap kata-katanya yang begitu sangat menyakitkan kepada Pak Jokowi dan keluarganya, itu masih membekas di hati kita sampai hari ini. Akan tetapi hari ini saya mau mengajak kalian untuk mari kita melihat dari sisi koin yang sebelahnya, bahwa masih ada pejuang kebenaran yang masih berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Masih ada Joshua Sinambela, masih ada Roni Teguh dan Bang Bill yang hari ini sudah berada di Jepang untuk mengejar yang namanya kebenaran, untuk membuat Rismon Sianipar harus bertanggung jawab atas setiap hal-hal yang dia timbulkan yang menyakiti hati masyarakat Indonesia hari ini. Masih ada para pejuang kebenaran yang menjemput kebenaran di Yamaguchi dan kemudian akan membuka semuanya secara terang benderang. Menjadi saksi justice kolaborator lah, segala macam lah, enggak penting. Dia itu bukan siapa-siapa. Karena sudah tidak punya integritas. Tidak punya integritas akademik sama sekali. Anda sudah tahu bahwa kami perjalanan menuju ke Yamaguchi, Jepang. Saat ini kita menanti kendaraan untuk prepare. Kita menuju ke tempat yang menjadi objek. Kita lihat dari sisi yang satunya, sisi koin yang satunya, di mana Rismon Sianipar ketika dia minta maaf kepada Pak Jokowi, ya, dalam
penglihatan dari satu sisi, mungkin itu adalah hal yang membuat masyarakat berpikir bahwa Rismond akhirnya bisa happy terbebas dari status tersangkanya. Tapi kalau kita lihat dari sisinya, ternyata Rismond Sianipar lebih menanggung beban yang lebih berat lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Masih ada pejuang kebenaran yang terus berjuang untuk mengungkapkan kebenaran atas dugaan kejahatan akademik yang dilakukan oleh Rismond Sianipar. Ya, proses penyelidikan terus berlanjut. Laporan dari YouTuber Nusantara diwakilkan oleh Bang Bill ya di Polda Metro Jaya, yang dimana itu berlanjut sampai hari ini. Bang Bill, Joshua Sinambela, dan Roni Teguh melakukan kunjungan ke Yamaguchi, dan itu terus berlanjut. Kita harus melihat bahwa masih ada perjuangan untuk membuat Rismond Sianipar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan. Di sisi yang lainnya, Rismond Sianipar diserang juga dari kubu lamanya. Dia diserang juga dari circle orang-orang yang mengatakan Rismond Sianipar ini adalah sahabat. Akan tetapi hari ini sudah mulai membuka aib atau membuka sesuatu yang terselubung dari Rismond Sianipar. Akan tetapi ketika mereka sudah berbeda pandang, ketika sudah pecah, Rismond Sianipar ini bersiap untuk dilaporkan kubu mereka. Sebenarnya Rismond Sianipar dari dulu ingin dilaporkan oleh kubu Michael Sinaga CS ini, teman-teman. Ya, karena menuduh mereka mencuri katanya, itu dalam sebuah video. Akan tetapi karena mereka ada dalam satu kolam, tidak jadi dilaporkan. Dan ketika mereka sudah pecah seperti ini, Rismond Sianipar sepertinya akan dilaporkan lagi. Ada ancaman-ancaman laporan polisi kepada Rismond Sianipar dari kubu lamanya, yang saya percaya ini membuat kegelisahan di hati Rismond Sianipar hari ini. Ya. Karena ada kasus ini, tunggu Pak Rismond, saya akan lapor. Termasuk istri bapak itu akan saya lapor. Saya itu ngomong. Ini bukti kuat kok, saya dituduh saya mencuri, ada videonya dan lengkap. Berarti tidak benar ya yang dikatakan oleh Termul bahwa kita pecah. Nah, kalau kita pecah, Pak Jana sudah lapor dari kemarin. Apa yang kita lihat bahwa Rismond Sianipar yang mengajukan restoratif justice kepada Pak Jokowi dan diterima, bukan berarti dia lolos dari apa yang dinamakan karma, teman-teman. Bukan berarti dia lolos dari mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang sudah dia hadirkan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak menuai dari apa yang dia tabur. Ya, ketika dia menabur hal yang jahat, dia akan menuai sesuatu yang buruk pula. Sebaliknya, ketika seseorang menabur kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Kita akan sama-sama nantikan kepulangan dari Yamaguchi 3 orang yang sudah diutus ke sana untuk mencari kebenaran dan mengungkapkan kebenaran. Jadi jika hari ini teman-teman merasa marah dan emosi, saya tahu, saya maklumi, saya pun merasakan hal yang sama. Akan tetapi kita lihat dari sisi koin yang berbeda, bahwa ternyata Rismond Sianipar ini semakin berat bebannya, teman-teman. Kita akan tunggu episode-episode yang selanjutnya, akan kita lihat bagaimana Rismond Sianipar ini akan mendapatkan balasan yang setimpal akan apa yang sudah dia hadirkan. Sesuatu hal yang mungkin belum kita tahu akan diungkapkan oleh circle lamanya yang begitu mengenal dia, dan mungkin itu membuat dia lebih gelisah lagi, teman-teman. Ya, jadi hari ini mari kita percayakan saja semuanya ke dalam strategi dan perhitungan Pak Jokowi, karena saya percaya kebenaran akan ditegakkan. Tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru dengan kita melihat teladan Pak Jokowi, memberikan maaf kepada Rismond Sianipar, bukan berarti melepaskan dia dari pertanggungjawaban yang harus dia tanggung kelak, teman-teman. Saya percaya bahkan dia akan menanggung lebih berat lagi atas apa yang dilakukan ketika permintaan maafnya diterima oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kita akan melihat pelajaran kehidupan ke depan yang begitu luar biasa disajikan dalam kasus ini. Saya berharap kita semakin dewasa dalam melihat ini, ya. Kita tidak terima, kita tidak setuju, kita emosi, marah karena seolah-olah emosi kita dipermainkan dalam kasus ini. Akan tetapi ada hal-hal yang bisa kita petik dari kasus-kasus ini, teman-teman, ya. Kalau memang Roy Suryo, Diva pun diberikan restoratif justice, mungkin saya tidak akan membahas lagi soal kasus ijazah ini, karena itu akan membuat saya jatuh sampai sejatuh-jatuhnya. Akan tapi kita harus terus bangkit,
untuk memperjuangkan yang namanya kebenaran. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky Impung pamit. See you on the next video guys and God bless you. Bye guys.